Kali ini kita akan membahas tentang wallet. Apa sih wallet? Wallet itu bahasa Indonesianya adalah dompet. Tapi kita akan coba membahas apa itu crypto wallet. Yang mana wallet ini, apa sih wallet itu adalah dompet digital yang dipakai untuk menyimpan eh, kripto ataupun NFT. Jadi kenapa sih kita butuh eh, wallet? Jadi di setiap exchange seperti Indodax, Binance, Get.io, Maxi dan lain-lain, exchange yang di situ dijual beli koin kripto maupun NFT dan lain-lain, itu sudah ada walletnya. Jadi kalau kalian transfer ke sana kemudian beli, simpan di sana, itu adalah termasuk kategori uh, wallet, tapi ada di numpang di exchange. Nah, kemudian ada nanti wallet tersendiri. Biasa di yang banyak sekali sih wallet ya, tapi yang saya ini adalah Trust Wallet, MetaMask dan Coinbase Wallet. Tapi dari ketiganya ya, saya hanya lebih mudah menggunakan Trust Wallet gitu ya. Jadi ini adalah Trust Wallet yang saya gunakan untuk menyimpan koin-koin ini gitu ya, koin yang sudah saya beli kayak Dogecoin, Terra Classic, Shiba Inu, Linear Token, Bitcoin Troy dan lain-lain. Jadi setelah saya beli dari exchange, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, untuk MetaMask kebetulan saya agak-agak ribet sedikit gitu ya, ribet sedikit karena bisa sih sebetulnya, tapi harus pelajari dan saya kurang terbiasa. Kemudian kalau Coinbase juga bisa beberapa, seperti halnya misalkan kita receive, cuman yang ada dia adalah blockchain yang di sini, misalkan kayak Ethereum address, Solana address, Bitcoin address dan juga beberapa address blockchain lainnya. Kalau Trust Wallet kita misalkan ingin menerima suatu koin, misalkan nih kita ambil contoh saja. Kalau Trust Wallet itu kan lebih mudah, tinggal add token yang di bawah sini, add token, kemudian kita pilih tokennya langsung gitu ya. Jadi tokennya apa, kita langsung pilih di sini gitu. Misalkan salah satunya adalah tadi yang sudah saya masukkan, tinggal klik aja, misalkan kayak Ellipse nih. Kosong kan, saya belum beli, tapi Ellipse di sini bisa lihat. Misalkan kita mau ngirim dari tempat lain ke sini, misalkan ini di atas ini harganya, di atas kanan itu satu koin itu Rp826, kemudian menggunakan chain BEP20. jadi tidak boleh salah ya nantinya ya, jadi menggunakan BEP20 atau BNB Smart Chain gunakannya, karena ada beberapa yang menggunakan, kalau Bitcoin itu mahal guys, 200.000 kita ngirim. Contoh ini Bitcoin, saya beli 300.000 cuman terkirim 300 ribuan gitu ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau lain-lain sih standar, tapi yang paling mudah adalah, yang paling murah adalah BNB Smart Chain, mungkin karena menggunakan proof of stake daripada ini menggunakan proof of work, jadi agak mahal. Nanti proof stake, proof of work mungkin kemudian hari nanti kita akan coba ulas gitu ya. Jadi wallet ini seperti itu. Kalian kalau mau add apa tuh namanya, mengirim token tuh bisa milih, bisa lewat jaringan Ethereum atau RC, bisa menggunakan BNB Smart Chain, tapi biasanya yang murah adalah BNB itu ya. Kalau Coinbase ini kita harus pakai VPN guys, karena mungkin di kita diblokir barangkali ya. Jadi kalau kalian nggak pakai VPN, itu wallet Coinbase itu nggak bisa. Saya tidak tahu kenapa, tapi sebetulnya sih kalau kita pakai VPN tuh lebih aman gitu, tapi ya kadang-kadang kita riuh aja gitu ya, dibuka susah gitu ya. Kalau nggak pakai VPN tuh ya lambat, kadang-kadang terputus gitu ya. Nah, kalau wallet dan Coinbase kita harus hidupkan. Padahal kalau Binance tuh websitenya kan juga diblokir di Indonesia, tetapi di aplikasinya masih bisa gitu ya. Mungkin Coinbase juga seperti itu, makanya harus dihidupkan VPN-nya. Kemungkinan memang dibuat seperti itu supaya mungkin supaya lebih aman aja, mungkin seperti itu ya. Nah, kenapa harus pakai wallet? Kalau di
wallet itu kita begitu kita daftar itu kita akan mendapatkan 12 kata yang harus kita simpan. Jadi walaupun handphonenya hilang, walaupun passwordnya lupa, walaupun apalagi ya pokoknya tidak bisa mengakses handphone lah gitu, itu yang penting 12 kata itu kita simpan, kita tulis di kertas kemudian kita simpan. Jadi kalau handphone baru apa cuman modalnya ya 12 itu, kayak gemboknya lah gitu, tinggal buka Trust Wallet atau MetaMask atau wallet apapun, tinggal buka nanti dimasukin gitu ya udah. Tentu kalau kita buka dari Trust Wallet ya kita nanti ke Trust Wallet gitu. Karena wallet ini hanya untuk menyimpan gitu ya, jadi tidak seperti exchange yang dipakai untuk jual beli. Jadi exchange ini kan kayak pasarnya, pasar kripto, pasar NFT gitu, kayak toko kripto lah, kita bisa menjual, beli menjual di situ. Dan pada saat naik sedikit aja kadang-kadang kita kepingin menjual gitu, itu salahnya. Jadi kalau kayak di Binance sudah beli, pada saat dia udah naik 200.000 250.000 kayaknya kok sayang gitu, akhirnya dijual kan, padahal dia akan naik terus dan gak kebeli lagi ya gitulah. Makanya saya pindahkan ke cold wallet ini gitu, hot wallet ketemunya. Kalau hot wallet itu kan sebuah wallet atau sebuah dompet yang masih terhubung ke internet, harus terhubung dengan internet untuk wallet ini kayak Trust Wallet, MetaMask, wallet Coinbase dan lain-lain. Kalau cold wallet itu berupa kayak flash disk gitu, kita masukkan ke situ kemudian kita simpan seperti itu. Itu bedanya antara hot wallet dan cold wallet. Tentu keamanannya berbeda karena koin itu kodenya, maksudnya kunci gemboknya disimpan di sebuah flash disk seperti itu. Jadi kita beli koin, kita dapat flash disknya ada di dalamnya gitu. Jadi rasa memiliki itu ada di cold wallet itu gitu ya, sebuah perangkat kayak USB gitulah. Kalian lihat di YouTube aja cold wallet, misalkan merek Ledger atau apa ya, yang gue tahu sih Ledger lah ya, banyak sih sebetulnya, cuman yang terkenal Ledger. Nah kalau Trust Wallet kita memang hanya dikasih 12 kata yang harus kita catat secara berurutan. Itu kalau kita beli koin mau 100.000, mau 100 juta, semiliar, 20 miliar ya cuma 12 kata itu yang kita bawa ke rumah, kita tulis, kita simpan di lemari gitu. Artinya someday kapan-kapan mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu tinggal install ulang Trust Walletnya. Kalau pakai Trust Wallet kita masukkan 12 kata itu, maka dia akan keluar. Nanti dari Trust Wallet kita kirim ke exchange yang kita anggap perfect untuk jual dan beli gitu ya. Jadi kalau kira-kira udah mau jual ya kita bawa ke exchange, kemudian kita pindahkan ke exchange, kemudian kita jual. Dan seperti itu. Itu adalah wallet ya, kita pakai untuk menyimpan aset kripto maupun NFT gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli itu jangan berimajinasi beli wallet itu seolah-olah kita beli 1 juta kemudian menjadi ratusan juta, tuh nggak seperti itu guys. Jadi kenaikan tiap tahun itu ya hanya berapa persen gitu ya. Jadi kalau misalkan di bank dalam 1 tahun itu kita cuma dapatkan 6%, paling tinggi belum dipotong pajak kan dan lain-lain, paling kita dapat 3%. Kalau di kripto kemungkinan besarnya lah gitu ya bisa naik di belasan persen sampai puluhan persen tiap tahun. Memang ada naik dan turun gitu, jadi udah dianggap biasa aja gitu ya. Seperti contoh yang punya ini kan, ini Dogecoin itu naik 11% untuk hari ini. Saya beli kan cuman 1 juta gitu ya, 1 juta sekarang udah jadi 2,5 juta ini dalam beberapa, dulu naik puluhan persen dalam seminggu terakhir, tapi nanti turun juga gitu. Jangan wow gitu nanti terus sampai 5 tahun ke depan gimana, nggak gitu. Dia memang harga barang itu ya seperti itu. Nanti kalau sedang banyak yang beli ya naik, nanti pada waktunya orang udah merasa sudah dapat untung, mau saya jual,
turun gitu, yaitu perdagangan seperti itulah. Jadi kalau kayak Tera sedang minus ya seperti inilah, intinya kan seperti itu. Ini untuk menyimpannya seperti itulah. Kayak itu saja ya mungkin untuk wallet ini, hanya pengetahuan kecil sedikit aja. Jadi kalau kalian mau beli kripto itu di toko kripto, di Indodax, di exchange apa sih, Binance, Maxi dan lain-lain, pokoknya exchange yang menjual koin kripto. Di mana saja bisa kok, itu mau tinggal beli kemudian pindahkan ke wallet manapun yang kalian merasa paling oke lah gitu ya. Terserah kalian mau di mana kalian menyimpannya, dan yang penting adalah catat kok 12 kata itu secara berurutan, jangan salah, disimpan ke tempat yang kira-kira tidak bisa terhapus, terbakar atau apapun. Jadi kalau bisa dicetak di plat lah gitu ya. Kalau dia kebakar itu, misalkan terbakar, dia nggak rusak, masih kebaca gitu ya. Atau mau dimanapun terserah kalian, simpan 12 itu mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan baru mau dijual, seperti itu. Karena beli ini jangan berpikir kemudian dari harga, contoh seperti ini harganya Rp2 kemudian menjadi Rp10.000, yaitu itu hanya apa ya, nasib baik aja lah, durian runtuh lah itu mah ya gitu. Tapi bukan seperti itu, jangan pernah berpikiran seperti itu. Bisa naik, bisa juga turun, namanya juga koin. Kalau banyak yang suka, banyak yang beli, banyak tokenomiknya, artinya banyak dipakai, ya nanti pasti naik lah gitu. Kalau orang cuman koin gitu ya, koin digital, kalau misalkan nggak ada tujuannya ya nggak bakalan laku gitu ya. Jadi kalau misalkan Shiba Inu udah punya gamenya Shiba Eternity, nanti koinnya Shiba Inu dipakai untuk beli misalkan senjatanya, armor, kemudian untuk membayar langganan Eternity-nya, gamenya gitu situ. Kemudian Shiba Inu juga membuat namanya blockchain sendiri bernama Shibarium, belum selesai tapi di situ. Jadi ada roadmap di mana dia itu akan hari ini membuat ini, tahun depan terus itu ada tokenomiknya. Jadi secara realnya itu ada ekonominya lah gitu ya. Jadi kalau nggak ada ya buat apa gitu. Kayak Bitcoin emang kan tujuan dia, roadmap dia adalah bagaimana cara Bitcoin ini menjadi besar, kemudian dia menjadi alat transaksi atau currency gitu ya. Nah, dan itu nggak mudah guys. Jadi itu menjual mimpi lah sebetulnya, seperti itu. Jadi sebetulnya koinnya dulu dibikin, ini untuk apa ya nanti gitu. Jadi mereka itu koin ini kan jual mimpi. Kalau orang pada mau ya beli, kalau orang pada nggak suka ya jual, udah begitu aja sih. Kalau banyak yang menjual, rame-rame jual ya runtuh gitu. Kalau banyak yang beli ya terus naik terus. Dia seperti itu konsepnya. Kayak malah jadi ngomongin kripto kan, tapi nggak apa-apa, sebagai tambahan aja buat kalian yang baru sekedar kenal. Tidak harus membeli, tapi paling tidak mengerti sedikit demi sedikit. Paling enggak, kenapa saya bikin konten, saya belum mahir tapi sudah bikin konten, tentunya apa yang saya sudah pelajari selama ini, sudah saya nonton, paling enggak biar saya ingat juga gitu, saya bikin videonya. Kalaupun salah silahkan kalian referensi di konten-konten YouTube lain. Oke geng, terima kasih, saya agak flu nih. Thank you, bye bye.